Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika secara daring di MTS Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik sampai tuntasnya materi. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan materi inti anak-anakku sekalian, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat pada bagian ke-1. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian memiliki pengalaman belajar, yaitu mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A koefisien X kuadrat, B koefisien X, C konstanta. A, B, C adalah bilangan real. Kita mulai dengan bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat. Nanti akan kita bagi menjadi 3 macam cara. Yang pertama, kita akan berdiskusi membahas tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Cara pemfaktoran ini nanti akan kita kelompokkan jadi 2 macam. Yang pertama, untuk koefisien X kuadrat A sama dengan 1. Jadi bentuknya berubah menjadi X kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 karena hanya 1. Secara umum, bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini bisa kita faktorkan menjadi X ditambah P kali X ditambah Q. Dengan syarat bahwa P ditambah Q besarnya sama dengan B dan P kali Q sama dengan C misalnya. Nah, contoh misalnya ya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya kita mulai dari cara yang sederhana dulu. X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 kita rubah menjadi X, kita tulis X kurung, nanti kita akan mencari P dan Q-nya dengan cara seperti ini. Ya. Nah, ya. C-nya di sini plus 12 kita tulis di sini. Ini cara mencari P dan Q. Ini kita bagi dengan faktornya. Secara gampang mungkin kita urut saja, kita bagi 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3 dan seterusnya. Jadi kita bagi 1 dulu. 12 dibagi 1 hasilnya 12. Kalau dijumlah hasilnya 13. Tidak cocok karena yang kita cari jumlahnya harus 8. Kita bagi negatif 1, hasilnya negatif 12. Kalau dijumlah hasilnya negatif 13, tidak cocok. Kita bagi 2, hasilnya 6, jumlahnya hasilnya 8, cocok. Berarti nilai P dan Q-nya adalah 2 dan 6. 2-nya ditulis di sini, kalau plus ya positif 2, kalau min ya negatif. Jadi pemfaktorannya menjadi X plus 2, X plus 6. Nah, begitu ya caranya. Ini cara yang paling sederhana. Kemudian kalau ada X ditambah 2 kali X ditambah 0 sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Nah, terus ini plus 2-nya pindah ke kanan jadi min 2, ini min 6. Jadi penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah min 6 dan min 2 atau negatif 6 dan negatif 2. Mudah kan ya? Nanti pelan-pelan belajar mencari P dan Q-nya. Contoh 2.
Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat Y kuadrat min 2Y min 15 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita buat kurung Y gini. Terus kita buat tabelnya. Yang kita tulis di sini adalah negatif 15. Nanti dicari jumlahnya negatif 2. Kita bagi 1, hasilnya negatif 15, jumlahnya negatif 15. Kita bagi min 1, hasilnya 15, jumlahnya plus 14. Kita bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3, hasilnya negatif 5. Jumlahnya negatif 2. Cocok kan? Cocok, berarti P dan Q-nya adalah 3 dan negatif 5. Kita tulis di sini hasilnya ini ya. Sehingga Y plus 3 sama dengan 0 atau Y min 5 sama dengan 0. Jadi Y-nya min 3 atau Y-nya 5. Ini negatif 5 pindah kan jadi positif. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan 5. Berikutnya untuk persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1. Kalau tadi kan sama dengan 1. Nah, seperti ini A-nya ada. Konsep berpikirnya sama anak-anak ya. Nanti ini kita isi, kita tambah A. Jadi AX gitu ya. Kalau tadi kan tidak ada A-nya, langsung X. Sekarang dikasih AX. A itu koefisien X. Terus ditambah B ditambah Q. Sama konsepnya ya. Sama. B ditambah Q sama dengan B. P kali Q sama dengan A kali C. Ini yang agak beda. Jadi A kali C hasil perkalian P dan Q-nya. Kalau tadi kan hanya C, sekarang A kali C. Begitu ya. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan. Ya. Nah, kita tulis 2x karena ininya 2. Terus kita buat tabel. Ya, tabelnya. Nah, 2-nya kita taruh sini, A-nya kita kalikan dengan C, negatif 3, hasilnya negatif 6. Yang kita cari PQ-nya dari negatif 6, ya, dari perkalian A dan C. Dibagi 1, hasilnya negatif 6, jumlahnya negatif 5, tidak cocok. Ini 1, ya, kalau tidak ada 1. Kita bagi negatif 1, hasilnya 6. Hasilnya 5, tidak cocok. Kita bagi 2, hasilnya negatif 3, negatif 1, tidak cocok. Kita bagi negatif 2, hasilnya 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya 1, cocok. Berarti nilai P-nya min 2, nilai Q-nya 3. Kita tulis di sini. Terus kita selesaikan. 2x dikurangi 2 sama dengan 0, 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2-nya kita pindah, plus 3-nya kita pindah. Jadi 2-nya sama dengan, nah begitu ya. Jadi hasil akhirnya X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan negatif 3/2. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3/2 dan 1. Gitu anak-anak ya. Mudah ya, konsepnya sama kok ya. Tinggal ditambah 2X, ini A kali C gitu. Itu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Berikutnya yang kedua dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kalau ini tinggal menghafalkan rumusnya ya. Akar-akar dari persamaan kuadrat A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 2 min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2A. Contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya cari dulu. A-nya 2, B-nya 1, C-nya min 3. Terus dimasukkan ke rumusnya. Ya, tinggal dimasukkan. Ini negatif B-nya 1 jadi negatif 1. Ya, ini 1 kuadrat 1, negatif 4 kali 2 negatif 8 kali negatif 3 berarti plus 2 4. Nah, ini negatif 1 plus minus akar 25. Nah, akar 25 kan 5.
Begitu ya. Nah, lanjut. Dari sini tadi baru dijawab satu-satu. Jadi X1 diambil yang tambahnya. Ini maksudnya plus minus itu begitu maksudnya ya. Negatif 1 tambah 5 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Yang kedua, yang negatifnya. Negatif 1 dikurangi 5 dibagi 4. Negatif 6 dibagi 4 atau disederhanakan jadi negatif 3/2 gitu. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3/2 dan 1. Mudah kan anak-anak ya? Nah, gitu ya. Demikian anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan kali ini, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan rumus kuadratik. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.